acara mulut peringatan mulut mangkene ke kelero dek sing dek ni keseta kerjet ore pengen ada nggak main nggak lah kan kula punya ke bayar ni kalau ni kepentingan kula cuma canggelak mentoro setiap manusia terbaik pada pak. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang adalah bulan Maulid, yang mana orang Islam yang mau merayakan Maulid pasti berbondong-bondong untuk merayakan Maulid. Baik itu orang kaya, baik itu orang yang biasa-biasa aja, dia berusaha untuk bagaimana sekiranya tetap merayakan Maulid. Tapi ada sebuah video yang mana di sebuah desa, yang pasti desa ini cintanya kepada ulama, apalagi cintanya kepada habaib ke Rasulullah. Dia nomor satu. Di mana? Di Madura. Di Madura setiap perayaan Maulid pasti lebih besar dari kota-kota yang lain. Meskipun sebuah pulau ini kalau seandainya merayakan Maulid nomor satu paling besar. Tapi ada sebuah ulama dari Madura yang mana dia berceramah di depan orang-orang, tapi yang mendengarkan itu diam saja, seakan-akan dia terima akan adanya Maulid itu bid'ah. Yang pasti adalah bid'ah dhalalah. Kemudian ulama ini ya viral ya, dan saya buka suara agar supaya orang Madura hati-hati dengan kiai ini. Ya pastinya orang Madura itu banyak yang tahu, tapi kenapa kok diam saja? Sebelum saya membahas tentang Maulid, dalil-dalil dari Maulid, saya perlihatkan dulu videonya seperti apa. Kita lihat bersama videonya. Acara mulut peringatan mulut mangkene ke kelero dek sing dek ni keseta kerjet ore pengen ada nggak main nggak lah kan kula punya ke bayar ni kalau ni kepentingan kula cuma canggelak mentoro setiap manusia terbaik pada pak tetapi pagi mon para ustad para kiai seandi ilmu lo pada pak maki orang naki kapi bila ada pak tugas mare toro baca ngoreng tapi ngakui dalil supaya jelas berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dek nih kelero mangket dek mek kelero dek rumah polan mangken molot nikah ronero orang kres pacek bucing sampean nikah ronero orang Kristen. Napa nang Kristen Natal? Wow, mau dikeduki rame nih kan? Selok terima. Coba pikir, Natal dari bahasa Portugis, des natalis, artinya kelahiran. Maulid atau melad, hari kelahiran. Padahal pada nyalamati kelahiran cuma fitnah mon Natal nyalamati kelahiran pangeran cak ngoreng keres mon bangkin nyalamati kelahiran kan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kiai yang po madepa teko cak ada dalil kena maulid dia ceng Rasulullah bila tanya aki suila Rasulullah an yaumil isnain Rasulullah tanya aki tentang pasan yang hari Senin aja wab Rasul hada yaumun wulidtu fihi au unzila ilayya hari Senin re areng kok ya lahiraki cang Rasulullah Rasulullah mentepak hari Senin apasan apa lo apasa apa asa berarti kelahiran Rasul bani tel
sampian nyelamati kelahiran Rasul atelasen. Kan mentepak telasen apa haram. Berarti petunjuk Rasulullah ya apa sah. Berarti benih telasen. Ceng telasen haram apa sah. Aja lah keliru pertama. Coba tanya aku lah. Mentepak Natal deki tanggal segemi bulan Desember. Tanggal segemi Desember sampai tanggal tahun baru orang Kristen nih kah. Cirina apa bila Natal ya? Semasa hakotu beda menatalan je apa? Pohona, bisa makan pohon Natal beda camara abang kempeng, mana kita tahu pohona di sebuah desa itu. Natal, mesti bila Natalan kotu beda. Pas aja mangket kibru kan pada kan nyelamati kala Natalan nyelamati kelahiran. Mangken moloten nyelamati kelahiran. Sekotu beda apa? Mon Natalan pohona, mon moloten kotu apa? Beda apa? Buah kotu dia. Lo oleh mon moloten ada buah kan pada. Nah, boleh mon Natalan neka deki bah beda ibadah ilmu gereja. Kangkui nyanyi rohani yang mana nyanyi rohani ini ka moci-moci de orang seilahiraki benih pangeran Allah orang seilahiraki mon molote beda pocen apa tade beda fi hubbi sayyidina Muhammad kisah kan syauqul muhibbi ila Muhammad engkau cik kerong ada Nabi Muhammad. Tapi saya poci orang saya lahiraki. Padahal nang Islam saya kotu poci Allah. Saya poci Allah, saya harap Allah, saya taati Allah dalam ibadah. Pada kulene kemada Pak debu pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita lihat bersama bahwasanya videonya adalah siapa? Kiai Sinwani dari Madura Bangkalan Pakong. Dia berceramah di kecamatan Konang, insya Allah Konang ya, itu Bangkalan. Saya tahu Bangkalan itu, tapi Pakongnya saya agak lupa. Kiai ini adalah kiai besar di Bangkalan, dan tidak sedikit orang yang mengetahui bahwasanya Kiai Sinwani ini adalah orang yang anti terhadap maulid, tahlilan dan yang lainnya. Tapi dakwahnya itu samar-samar. Ya karena yang mendengarkan adalah orang awam, ya mereka mendengarkan saja. Karena apa? Karena Kiai Sinwani adalah kiai besar di sana. Dan juga kalian tahu orang Madura takdimnya kepada kiai bagaimana. Tapi ya karena mereka awam, jadi mereka dengarkan. Kemudian apa pendapat kita sebagai orang yang cinta kepada Rasulullah? Salah satunya merayakan maulid, yaitu adalah membela orang-orang yang tidak sama dengan seakidah kita. Kalau seandainya tidak mau, nggak usahlah kalian ceramah kepada orang awam yang mau maulidan. Gini saja, kalau kita membahas orang Madura melakukan sesuatu perintah yang mana itu ada dalilnya, seperti maulid tahlilan, seharusnya orang Madura itu nggak butuh pada dalil. Maksudnya bukan nggak butuh pada dalil dia sesat, bukan. Tapi kalau yang diceritakan adalah masalah tentang maulid, mereka nggak butuh pada dalil. Karena apa? Karena orang Madura itu banyak orang-orang alim, apalagi cintanya kepada Rasulullah. Kemudian yang pertama, Natal dan kelahiran. Jangan disamakan Natal dengan kelahiran. Ya memang betul seandainya Natal adalah kelahiran dan juga maulid adalah kelahiran. Terus bagaimana pendapat-pendapat ulama yang mana Kiai Sinwani pastinya mengakui ulama itu. Seperti siapa? Seperti Imam Asyuti, seperti Imam Asy-Syafi'i, seperti lagi juga Imam Hasan Al-Basri. Pasti Kiai Sinwani tahu itu ulama-ulamanya. Dan juga sahabat-sahabat seperti Sayyidina Ali, Sayyidina Umar dan yang lainnya. Ini pernah mengatakan, saya bacakan di dalam kitabnya.
Saya bacakan di dalam kitab An-Ni'matul Kubra. Pertama, ini Imam Abu Bakar mengatakan, barang siapa, nggak usah saya baca ya, barang siapa itu kalau Abu Bakar, barang siapa yang menafkahkan dirham, uang kalau sekarang, ala qiraatil maulid, ya, membaca maulid, ketika membaca maulid, sodakoh kepada saudara-saudaranya, maka apa? Kana rafiqi fil jannah, maka dia akan menjadi teman saya di surga. Kemudian lagi Imam sahabat Umar, man adzama maulid, barang siapa mengagungkan maulid, maka dia telah menghidupkan Islam. Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Utsman mengatakan, barang siapa yang menafkahkan dirham atau uang ketika pembacaan maulid, bahkan nama syahid, maka seakan-akan dia adalah orang yang syahid di perang Badar dan juga Hunain. Kemudian Sayyidina Ali pernah mengatakan, Allah telah barang siapa yang memuliakan maulid, wakana sababan, kemudian dia menjadi sebab terbacanya maulid, memberikan orang-orang sedekah maulid, kemudian dia mendatangkan orang bagaimana? La yakhruju minad dunya, maka dia tidak akan mati kecuali dengan membawa iman dan akan masuk surga dengan tanpa hisab. Kemudian Imam Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan itu maka sama halnya dengan gunung Uhud. Kemudian lagi Junaid Al-Baghdadi pernah mengatakan, maka faqad fazal iman, maka kalau seandainya merayakan maulid, dia telah beruntung imannya. Kemudian menurut Syekh Islam Al-Khatim Al-Khuffat Amir Al-Mu'minin fi Al-Hadith Al-Iman Al-Hadith Al-Imam, dia pernah mengatakan, aslun amalil maulid bid'ah, pertama kali yang mengerjakan maulid, maksudnya pekerjaan maulid itu adalah bid'ah yang tidak ada lam tungkol anis salaf as-soleh minal qurun ats-tsalatsah, yang tidak ditukil dari ulama salaf dari abad ketiga. Kemudian lakinah ma'adzalikah, akan tetapi demikian, orang yang mengerjakan sesuatu yang baik tersebut, faman taharra fi amaliha al-mahasin, barang siapa yang bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan sesuatu yang baik, kana bid'atun hasanah, maka itu termasuk bid'ah yang hasanah. Itu masalah tentang maulid. Kemudian yang kedua, menurut Imam Asyuti, wal jawab ini anna aslal amalil maulid alladhi hu ijma'un nas, itu adalah berkumpulnya manusia, wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an, dan membaca surat-surat dalam Quran. Ketika kita membaca diba itu kan ada kan ya innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Di dalam diba atau di dalam pembacaan maulid itu pasti ada beberapa Al-Qur'annya di sana. Kemudian lagi wariwayatul akhbar, dan juga menceritakan tentang hadis-hadis al-waridah fi mabda'i amrin nabi ma waqa'a fi maulidi minal ayat tsumma yamudu lahum simatun yaqulun, kemudian mereka itu menyajikan makanan, setelah makan mereka itu bubar, ala dzalik minal bid'ah hasanah, itu termasuk dari bid'ah yang hasanah allati yuthabu 'alaihi sahibuha, yang mana orang yang mengerjakan itu adalah akan mendapatkan pahalanya. Itu yang pertama. Kalau kita mau mengatakan perayaan maulid ini sama dengan orang Kristen, lantas bagaimana pernyataan ulama-ulama atau sahabat seperti Sayyidina Ali, Utsman, Abu Bakar, Umar, yang menyatakan bahwasanya ketika dia mengerjakan maulid maka akan mulia hidupnya? Sahabat loh yang mengatakan. Kemudian kalau kita membahas makanan, ya kan, makanan, jangan disamakan, tidak semuanya tasabuh harus dengan orang kafir, tidak, ya, tidak wajib mengadakan kalau maulid itu merayakan itu cuma hanya sekedar agar supaya kita farhu, bahagia saja dengan kedatangan Nabi Muhammad. Jangan sedikit-sedikit tasabuh sehingga nanti munculnya adalah syirik, bid'ah, haram dan yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah masalah tentang ketika yang seharusnya dipuji adalah Allah, bukan Nabi Muhammad. Seharusnya yang dipuji adalah Allah adalah bukan Nabi Muhammad. Memang betul pernyataan itu, tapi adalah salah. Ya, betul tapi salah. Kalau seandainya kita memuji Nabi Muhammad, ya, memuji Nabi Muhammad, lantas bagaimana ketika Allah memerintah malaikat iblis untuk sujud kepada Nabi Adam? Fasajadu ila iblis. Sujudlah kalian semua. Sujudlah kalian semua kepada Nabi Adam.
illa iblis, kecuali iblis. Kemudian dari ulama, salah satunya di dalam kitab tafsir Al-Jalalain, kalian sudah tahu semua, karangnya siapa? Imam Asyuti, di sana dijelaskan yang dimaksud sujud di sana adalah tahiyatan, bukan sujud untuk beribadah, bukan sujud untuk menyembah Nabi Adam, bukan. Tapi sujud tafsiran di sana adalah tahiyatan. Sujud di sana adalah cuma penghormatan, menghormat Nabi Adam saja. Ya, Allah memerintah kepada malaikat dan juga iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Sujudnya bukan untuk menyembah. Sujudnya bukan untuk menuhankan Nabi Adam, tapi sujudnya adalah untuk tahiyatan, menghormat Nabi Adam. Karena Nabi yang pertama kali ada di dunia adalah Nabi Adam. Lantas bagaimana dengan Nabi Muhammad sebelumnya Nabi Adam ada di dunia? An-Nur Muhammad yang pertama kali ada di dunia. Nabi Adam Allah menyuruh semua makhluknya untuk sujud kepada Nabi Adam, tahiyatan. Karena sujud untuk bukan sujud menyembah, tapi sujud untuk menghormatan saja. Lantas bagaimana dengan Nabi Muhammad yang awal an-nurnya sebelum Nabi Adam ada, itu diciptakan di dunia ini. Apakah tidak pantas bagi seorang Islam untuk menghormat Nabi Muhammad? Iya kan? Memuji. Kami muji bukan menyembah. Jangan samakan kita itu dengan orang Kristen yang mana menyembah dengan Nabi Musa, Nabi Isa. Aneh-aneh aja ente. Intinya, saya himbau kepada orang Madura yang merasa masih suka dengan maulidan seperti kita lakukan. Kiai Sinwani, ya, Kiai Sinwani dari mana itu Bangkalan Pakong. Hati-hati dengan kiai ini. Sudah banyak korban-korban dari kiai ini. Jangan sekali-kali kalau seandainya tidak mau maulidan, jangan berfatwa seperti itu, nggak bagus. Apalagi yang difatwakan adalah orang Madura yang cintanya kepada Rasulullah ketika maulid seperti itu. Hati-hatilah kalian terhadap kiai ini. Itu saja dari saya. Semoga Kiai Sinwani ini ya, cepat dapat hidayah. Allahumma yahdik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.